Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama aku ngevlog di Indonesia. Cuman ini aku lagi ada di tempat bule aku, guys ya. Kenapa sih Mbak Oe kok nggak langsung turun ke kampungnya? Jadi karena aku turun di Jakarta. Nah, sekalian aku juga mau sambangin adik ibu aku ya. Jadi ini adalah adik ibu kandung aku. Terus aku juga pengen lihat kondisinya karena beberapa tahun yang lalu yang parah-parahnya COVID itu beliau itu kena COVID dan jangka panjang. Jadi dampaknya itu bisa sampai jangka panjang. Jadi mumpung lah aku turun di Jakarta kayak gini, aku nginep beberapa hari di saudara aku. Dan maaf banget aku nggak bisa langsung ngevlog karena kemarin tuh capek banget. Aku tuh disiapin ini. Nih ada kasur. Terus juga ada penyedot debu di sini. Ada meja kecil di situ. Kalau aku lagi makan, baca-baca buku, ngedit video di situ. Nah, ini koper aku. Itu baju aku masih di situ. Terus ini aku pakai rukuhnya tante aku. Nah, ada lemari. Nah, ini udah ada lemari. Jadi buat temen-temen, hari ini aku mau beli tiket bis untuk pulang ke Kediri. Jadi lanjut aja buat nanti guys ya. Kita keluar, tak kunci dulu guys. Mau ngajak kalian tuh ke depan ya. Nih ada taman kecil. Jadi di sini itu rumahnya bule aku guys ya. Aku manggilnya Tante Ani. Itu adiknya ibu. Terus ini banyak banget tanaman-tanaman di sini. Kalian dengar juga kan kalau di Indonesia tuh khas banget sing namanya suara burung. Nih banyak banget tanaman-tanaman di sini. Aku lama nggak ke sini, pertama dan terakhir itu waktu aku SD. Kalau nggak SD ya SMP. Itu aku ke rumah sini nyambangin tante sama almarhumah keponakan aku guys ya. Jadi kemarin itu ada tujuan juga aku ke sini. Selain nyambangin tante aku yang sakit sama keponakan aku yang udah beberapa tahun yang lalu tuh meninggal, tapi aku belum ada kesempatan untuk kesini karena dulu kan ada ekonomi ya, mau ke Jakarta juga nggak ada uang gitu. Terus mumpung aku turun ke sini juga akhirnya ya alhamdulillah bisalah nengokin tante sama sekalian juga ke makam keponakan gitu. Udah kayak gini guys. Nah sekarang masih nungguin. Nanti tak kenalin sekalian, kita duduk di sini. Jadi ini adalah salah satu juga beliau, karena beliau juga aku bisa merasakan sekolah SMA, karena dulu tuh sebenarnya aku sama orang tua aku itu di sekolahin sampai SMP kan pengennya, karena keterbatasan biaya juga. Terus beliau dari Jakarta nih itu langsung ke kampung, ke Kediri, terus langsung ngebantuin dan ngasih jalan lah intinya untuk ya visa paling enggak ya sampai SMA mentok gitu. Kalau masalah kuliah dan lain-lain nanti dilanjutkan buat nanti kayak gitu. Jadi banyak belajar juga dari beliau. Ini nanti kita bakal keluar juga sama beliau. Ini beliau masih mandi guys ya. Tadi habis nge-grab ya Pak? Iya. Nah alhamdulillah sekarang kita lanjut ke perjalanan ke agen tiket bis ya tante. Iya, tiket Nah bis. ini tanteku mau sharing sedikit tentang perjalanannya, kenapa bisa sampai COVID dan berdampak panjang, tapi lihat beliau masih kekar di sini, masih bisa menyapa kalian semua. Monggo. Jadi apa namanya, memang saya dari SMA ya itu udah bekerja, jadi kuliah Merantau. di Universitas, merantau ke Surabaya dulu. Merantau di Surabaya. Di Universitas Airlangga itu juga sambil bekerja, jadi istilahnya workaholic ya, termasuk workaholic itu pekerja keras. Dulu saya auditor 15 tahun, pemeriksa keuangan ya, jadi kemudian juga jadi dosen. Nah, kemudian pindah ke Jakarta itu 2004 ya, mengikut suami. Kemudian bekerja di kantor akuntan publik. Nah, pas setelah pindah ke Menara 165 ya di ISQ Pak Ari Ginanjar, motivator ya, itu saya sudah bekerja 5 tahun. Nah sebelum terkena COVID itu ya Allah memberikan ujian ya, jadi saya kena tumor rahim.
sudah besar dan pendarahan di kantor waktu itu, sehingga dibawa oleh HRD kantor ke rumah sakit langsung, dan memang harus diambil segera tindakan angkat karena sudah mengakar ke seluruh dinding rahim. Nah, setelah diangkat recovery 2 bulan lah ya, dengan WFH ya, saya kerja di rumah, jadi tidak resign. Kemudian qadarulahnya lagi, Allah masih memberikan saya kesempatan panen pahala dengan diberi sakit lagi. Ya, di balik musibah sebenarnya kita panen pahala karena yang diuji sabarnya kita kan. Nah, itu ada usus buntu, dan usus buntunya itu udah mau pecah, jadi harus dioperasi juga. Dioperasi lagi ya, berarti ada 2 kali operasi dalam waktu dekat. Kemudian recovery lagi 1 bulan. Kemudian karena mulai pemeriksaan laporan keuangan, itu saya harus masuk karena menghandle banyak teman-teman yang muda-muda ya, anak milenial. Terus saya masuk. Nah, ketika masuk itu zamannya corona itu yang versi Delta, jadi penyebarannya cepat, kemudian ininya juga tingkat gejalanya juga luar biasa hebat ya. Banyak yang meninggal saat itu. Nah, di kantor kami ya, alhamdulillah ya, bersyukur sangat ketat tuh ya penjagaannya. Jadi 1 orang kena langsung 1 ruangan itu di swab PCR. Nah, tapi kita ketika misalkan dari kantor dia langsung desinfektan, kemudian hand sanitizer, semuanya udah lengkap lah pokoknya di kantor. Di rumah pun juga begitu. Jadi sebelum orang masuk rumah itu, suami saya, anak saya selalu disemprot dulu. Tetapi ikhtiar kita itu mungkin kan sebatas yang kita bisa ya. Kalau ketika kita kun fayakun, Allah memberi sakit ya sakitlah kita. Nah itu kemudian saya terkena ya, karena kiri saya, selanjutnya 2 minggu selanjutnya kanan saya, jarak 2 meter kami, jadi sudah menjaga jarak ya ketika bekerja itu. Tetapi qadarullah, jadi Allah yang berkehendak saya terkena. Nah kebetulan saya komorbid diabetes, sama seperti ibunya Visa ya sebenarnya, maksudnya ada penyakit bawaan. Nah di diabetes itu kemudian kita sekeluarga saya, suami dan anak saya positif PCR. Yang positif itu saya sama anak saya. Ardun itu kelas 2 SMP waktu itu. Setelah terkena kami juga lapor ke puskesmas secara prosedural, ke RT, RW, puskesmas. Nah dari puskesmasnya menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, alhamdulillahnya kan kalau di Bekasi itu ya, jadi puskesmasnya bergerak cepat mencarikan rumah sakit. Alhamdulillah dapat rumah sakit di Mitra Keluarga Bekasi. Nah, kemudian kami dijemput dengan ambulan, fasilitas dari puskesmas, diantarlah ke situ. Nah, setelah 1 hari di situ, ternyata saya drop turun sampai saturasi yang normalnya 95 ke atas, saya saturasi 60 ke bawah. Nah itu sudah kena badai sitokin. Nah hari kedua saya langsung masuk ke ICCU. Di ICCU itu dalam kondisi koma 15 hari, dipasang ventilator, kemudian kondisi saya menurun sehingga butuh donor plasma saat itu. Dan diumumkan, ya itu kekuatannya silaturahmi. Saya masih bersilaturahmi dengan teman SMP, SMA, kuliah. Jadi SMP 3 Kediri, SMA 2 Kediri, Universitas Airlangga. Kemudian saya juga S2 di Universitas Pancasila Jakarta. Semua disebar. Bersyukur sekali dapat donor plasma. itu teman SMA 2 Kediri, 20 tahun nggak ketemu. Ya dulunya itu Nasrani ya, kemudian beliau setelah menikah itu mualaf. Beliau ini pilot Garuda, yang sebenarnya ketika ada pengumuman permintaan donor plasma itu mau terbang ke Papua, dan Allah yang menggerakkan itu, berarti bahwa dia bersedia untuk mendonorkan. Jadi
dia akan flight terbang itu siang, pagi itu donor terlebih dahulu. Dan alhamdulillah donornya dimasukkan ke tubuh saya cocok sehingga saya naik, tapi naiknya belum tinggi banget sehingga masih perlu 1 donor plasma lagi, itu dari teman kerja saya di ISQ. Alhamdulillah masih perlu lagi 2 tabung Akemtra untuk COVID yang berefek parah ya. Itu adanya banyak di luar negeri, dan qadarulahnya dari HRD, Direktur HRD ISQ itu alhamdulillah memberikan pertolongan dengan teman-teman beliau dokter, dan dapat ya 2 ampuls ya, 1 ampulsnya itu 18 juta, jadi luar biasa. Setelah saya bangun dari koma itu 15 hari berikutnya ya, itu ya seperti ini, mimpi indah sebenarnya, karena kami di ISQ itu terbiasa morning briefing hari Selasa dan hari Jumat itu dengan membaca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, memuji Allah 99 Asmaul Husna. Sehingga waktu saya koma itu secara tidak langsung, karena sudah masuk di dalam hati dan pikiran kita, itu tetap terus bersikir menyebut nama Allah gitu. Jadi tidak ada yang cerita-cerita yang ini harus masuk jurang atau apa, nggak ada. Jadi indah sekali. Kemudian setiap hari Jumat itu kita selalu membaca Al-Kahfi, Al-Waqiah, dan anak saya sering membacakan Ar-Rahman. Itu yang jadi yang dibilang bahwa kaki, tangan, pikiran kita ketika kita selalu bersikir itu benar. Ketika kita kondisi koma pun secara langsung akan bersikir sendiri. Nah, bersyukur juga suami saya mengantarkan murotal di dalam ruangan ICU itu. Nah, yang paling membuat saya kemudian bersyukur terselamatkan dari COVID ini adalah setelah 15 hari saya pakai ventilator itu dipindah ke orang lain, 5 menit berikutnya itu orang itu meninggal. Dalam arti Allah memilih saya untuk tetap hidup, artinya saya harus tetap bermanfaat. Loh, nah, berarti itu seumpamanya ventilator tetap masih ditantang, emang ada kayak gejala atau apa gitu? Enggak, ventilator itu jadi kalau menurut saya nih ya, saya orang awam ya, saya sarjana ekonomi bukan kedokteran. Jadi ventilator ini adalah untuk menolong jiwa seseorang, tetapi ada efek baik dan buruknya. Nah, semuanya pemakaian ventilator itu ada pertolongan prosedural medis ya. Jadi kalau masalah hidup dan mati Allah yang tentukan begitu. Jadi tidak selalu yang kemudian dipasang ventilator dia tetap bisa hidup, tergantung. Nah, sepanjang setelah keluar dari rumah sakit 25 hari itu sebenarnya saya keluarnya itu masih harus tetap pakai oksigen. Jadi paru-paru saya ini terefek itu 50% tidak berfungsi. Sebelah kanan itu tidak berfungsi sama sekali sampai sekarang gitu. Kemudian sekarang udah terrecovery karena sudah banyak terapi dan medis. Ya, jadi yang pertama itu saya tetap ke dokter paru-paru, dokter penyakit dalam, dan dokter saraf ya, karena berpengaruh ke saraf otak. Perkembangannya udah sangat luar biasa. 1 tahun itu saya pakai selang oksigen terus setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Ngomong panjang kayak gini belum mampu, 1 patah kata aja sudah menghela nafas. Tetapi jadi Allah itu akan menguji sesuai dengan kemampuan saya. Iya betul. Tetapi kita tidak boleh berpasrah saja, tetapi kita ikhtiar. Apa ikhtiar yang saya lakukan? Jadi saya tidak menstop aktivitas saya ketika saya pakai selang oksigen selama 1 tahun. Saya tetap WFH, kerja dari rumah, meeting online. Meeting online berarti kan ngomong. Ngomong itu berarti melatih pernapasan kita. Jadi tidak bisa ngomong, hanya bisa sepatah kata, kemudian nafas tersengal-sengal, kemudian kita diem saja, kita membiarkan itu bubuk-bubukan manis, anggap aja lah seperti itu. Saya tidak seperti itu, jadi saya tetap meeting online. Nah, meeting online itu kan bisa kita pakai selang oksigen terus pakai masker. Terus habis gitu sambil meeting guys. Iya, terus habis gitu juga kan on off kamera kan bisa. Jadi kalau misalkan saya sudah mulai merasa capek, saya off kamera
baring saya, jadi tetap suara tapi terdengar. Nah itu saya jalani 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu tadi Maret kan, berarti sampai Maret kemarin. Setelah Maret itu baru saya berseling kerja di kantor sehari, kalau semula seminggu 1 kali, kemudian berangsur menjadi 2 kali. Nah sekarang sudah seminggu 3 kali. Nah bersyukur sekali, saya berterima kasih kepada Bapak Ari Ginanjar yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada atasan saya Bapak Luki Alamsah, sehingga ujian yang Allah berikan itu bisa dijalani dengan baik. Dan terpenting sebenarnya support system ya, support system itu ya keluarga, kemudian teman saudara. Yang terpenting lagi apa? Jangan pernah lelah berbuat baik kepada siapa saja, karena ternyata kebaikan kita itu yang nanti menolong kita ketika kita susah, ketika kita diuji. Buktinya apa? Saya butuh oksigen, Allah mendatangkan dari teman-teman saya tabung oksigen. Saya membutuhkan filter untuk penyaring udara, datang dari teman-teman saya. Itu teman tidak hanya teman kerja, teman kuliah, teman SMA, teman SMP yang dari Kediri itu pada ngirimin entah itu herbal, madu, bawang hitam, istilahnya untuk mensupport kesembuhan saya. Mensupport ikhtiar ya, benar. Nah ikhtiar itu saya lakukan tidak hanya secara medis, saya juga melakukan pengobatan itu melalui akupuntur, simsai, bekam juga katanya. Bekam juga, kemudian juga terapi hiperbalik di RSAL Minto Harjo. Nah itu yang bikin muka saya glowing nih. Saya umur 45 tapi jadi kelihatan lebih muda. Saya sama artis-artis, sama perwira di RSAL Minto Harjo itu terapi hiperbalik itu kisaran ya 1 jam lah ya. Nah itu kita diberi oksigen murni, pakai apa yang masker kapal selam itu, kemudian kita dimasukkan oksigen, kita kondisi rileks, tidur. Nah di dalam kapal selam seperti dibawa ke 17 meter di bawah laut, kemudian tekanan 2,4 atmosfer. Nah saya menjalani terapi selama 10 kali. Nah selama 10 kali aja kemudian memberikan efek apa itu, darah itu masuk ke pembuluh darah. Jadi kalau kayak selang oksigen biasa itu kan hanya membantu aliran pernapasan, tapi kalau terapi berbalik itu memasukkan oksigen kepada seluruh pembuluh darah. Nah alhamdulillah sampai dengan detik ini paru-paru saya sudah terrecovery. Yang sebelah kiri itu tinggal 10%, nah yang sebelah kanan sudah berfungsi tinggal 20% lagi, jadi sekitar 70% sudah berfungsi. Dari semula itu terefek besar sampai sebelah kanan itu tidak berfungsi sama sekali. Nah itu semua karena Allah Maha Baik, sehingga saya merasa bersyukur karena yang waktu Delta itu banyak yang meninggal ya. Bener, parah soalnya yang Delta itu. Lebih dahsyat. Lebih ganas. Nah, apa yang kemudian saya lakukan ya ganti. Saya kemudian selama saya recovery 1,5 tahun ini banyak kiriman dari teman saya, saudara saya. Nah, ketika saya berlebih, nah saya bagikan ke teman-teman saya yang terkena COVID, tetangga yang terkena COVID. Karena sejatinya kan Allah memberikan rezeki, kita yang diberi rezeki berlebih itu secukupnya kita pakai, selebihnya kita bagikan kepada yang membutuhkan. Nah itulah konsepnya seperti itu. Yakin dan percaya menebar kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jadi jangan lelah untuk berbuat kebaikan. Nah ini Visa ini juga pejuang tangguh, jadi makanya saya sharing ke teman-temannya Visa juga nih. Terima kasih. Bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, memang berkompromi dengan keadaan, tapi ikhtiar kita itu lebih penting. Karena Allah tidak tidur ya, akan melihat semua itu sudah ada garisnya. Jadi perjalanan hidup saya memang cukup berliku ya. Saya punya 3 orang anak pertama dan kedua meninggal perempuan. Nah, tinggal anak laki-laki. Nah, kalau misalkan
dibikin novel bisa panjang, Bisa bikin panjang. film Oh, bisa bikin panjang. film. Iya. Perjalanannya. Tapi itulah hidup. Jadi sampai sekarang kalau misalkan saya berangkat kerja, itu orang lain mungkin ngelihatnya sampai bawa tabung Tabung, iya. oksigen. Sampai sekarang aku juga lihat Di sendiri, guys. kantor ada standby tabung oksigen. Ya, bersyukur teman-teman lingkungan kerja saya mensupport. Support. Iya, ada teman rekan saya kerja saya namanya Dina Sabrina, itu luar biasa. Semoga berkah barokah kepada yang bersangkutan karena dia mensupport saya layaknya seperti saudara. Karena saya perantauan di Jakarta, nggak ada saudara, saudaranya ada di Jawa, gitu. Iya. Dari saya, Perjuangannya benar-benar kalau udah dibikin novel wes panjang ya, panjang banget. Tapi film Tante Ani juga hebat, bisa. makanya semangatnya tuh tak contoh, terus apa yang dia anu tuh yang bisa dicontoh dari beliau tak terapin gitu loh guys. Meskipun ya aku jarang ketemu karena ya dulu cari uang susah, mau ke Jakarta nggak bisa, intinya gitu. Jadi banyak lah, terus ini aku mumpung pulang di Indonesia, turun Jakarta, wes aku pengen nyambangi Tante Ani, pengen nyambangi ponakanku Denisa yang dari wafat itu, aku belum bisa kesini gitu. Terima kasih untuk sharingnya Tante Ani, Iya. udah mau sharing tentang kayak gini tuh jarang banget. Iya. Jarang. Ya, yang penting ingat, yang pertama kebaikan, terus lakukan kewajiban kita, kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada saudara, kewajiban kepada tetangga. Nah, tetangga ini adalah saudara terdekat kita. Jadi saya bersyukur sekali tinggal di perumahan Jatisari Permai RT 9 ya. Luar biasa ibu-ibunya ya mensupport saya. Nah, sholat wajib dan sunnahnya jangan lupa, karena ikhtiar tanpa kita meminta kepada Allah, kepada yang di atas itu juga tidak bisa. Yang penting kita diberi sehat, tetap semangat. Kalau saya bilang cayo mantap. Terima kasih. Nah kayak gitu ya guys, karena ya apapun semuanya orang kan pasti punya rintangan sendiri-sendiri. Tapi ya aku jujur salut banget, karena dulu yang waktu Delta itu emang ganas-ganasnya banget, sempat khawatir juga. Tapi ya mau panfa kita apa waktu masih di Taiwan dapat kabar kayak gitu juga, sempat kepikiran yang macam-macam. Ternyata COVID itu ada, dan teman-teman sih terkadang kok sampai disemprot, kok sampai gini-gini. Itu loh guys, itu tuh kita itu sedang ikhtiar gitu. Kita nggak tahu kan fisik seseorang kan imunnya itu seperti apa. Kalau seperti kayak buleku ini, tanteku ini fisiknya kan juga beda sama mereka. Ibuku juga ada bawaan penyakit tersendiri gitu. Makanya aku pengen cepet-cepet pulang itu bukan karena kayak gimana tuh, enggak, karena ya kita kapan lagi bisa ketemu sama orang yang kita sayang. Terus saat ini ada kesempatan ini ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan